Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan pemirsa semuanya, kembali bertemu di segmen Batik, bintang tamu inspirasi kita. Bersama saya Muhammad Mirza Khairul Muna. Teman-teman, bintang tamu kita kali ini, beliau bergelut di bidang kesehatan. Siapakah beliau? Yuk kita berbincang langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Mirza. Selamat sore Mas Mirza. Mohon maaf kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Nama saya Selamat Aminanto Mas Mirza. Menurut informasi, pekerjaan Bapak di bidang kesehatan ya? Ya betul Mas Mirza, pekerjaan saya di bidang kesehatan. Kalau boleh tahu, profesi Bapak sebagai apa ya? Profesi saya adalah sebagai seorang perawat atau biasa disebut nurse gitu Mas Mirza. Mohon maaf Pak, kan kebanyakan kan perawat kan biasanya pekerjaan untuk perempuan. Kenapa Bapak memilih jadi seorang perawat? Ya baik, sebenarnya memang betul Mas Mirza, dulu itu perawat itu lebih terkesan untuk pekerjaan bagi perempuan, tetapi nah ini saya malah sekalian mau cerita ya Mas Mirza ya. Jadi zaman dahulu, sejak zaman Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah ada tokoh perawat, namanya adalah Rufaidah. Jadi Rufaidah ini adalah seorang bangsawan perempuan yang mempelopori perawat profesional. Jadi waktu itu Rufaidah lebih banyak berperan sebagai seorang perawat yang memberikan perawatan, yang memberikan pengobatan kepada tentara-tentara Rasulullah yang sedang berperang. Kemudian beliau juga mengajarkan bagaimana menjaga kesehatan pada masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, profesi perawat karena kebutuhan masyarakat profesi perawat tidak hanya dilakukan oleh perempuan saja, karena masyarakat sekarang misalnya ya mereka lebih suka dirawat ataupun diobati dengan orang yang mempunyai jenis kelamin yang sama. Misalnya laki-laki pengen dirawat orang laki-laki, perempuan ingin dirawat perawat perempuan, dan seterusnya. Dan bahkan sekarang di beberapa ruangan, beberapa tempat khusus, misalnya di tempat atau ruang operasi, di ruang gawat darurat, itu malah justru yang dibutuhkan adalah perawat laki-laki Mas Mirza. Jadi sekarang perawat dan laki-laki tidak ada bedanya. Ingin menjadi perawat tidak apa-apa, begitu Mas Mirza. Pak, tugas perawat apa saja ya? Baik, kalau perawat itu sebenarnya kan tugas pokoknya adalah merawat orang sakit, kemudian membantu orang-orang agar menjaga kesehatan agar tidak sampai jatuh sakit. Tetapi seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia ataupun dunia itu membagi tugas perawat ataupun membagi perawat menjadi bermacam-macam Mas Mirza. Jadi tidak hanya merawat orang sakit, tapi yang pertama tugas perawat adalah perawat klinis. Perawat klinis itu adalah perawat yang merawat pasien, kemudian mengobati orang sakit atau mengupayakan ataupun membantu orang-orang agar tidak sampai jatuh sakit. Kemudian yang kedua adalah perawat pendidik. Perawat pendidik itu adalah perawat yang mengajarkan ataupun memberikan ilmu kepada orang lain. Kemudian selain itu ada lagi yaitu perawat peneliti. Perawat peneliti itu adalah orang-orang ataupun perawat yang melakukan penelitian, menemukan hal-hal baru, mencari solusi kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian selain itu perawat juga ada perawat manajer Mas Mirza. Perawat manajer itu adalah orang-orang yang memimpin ataupun menjadi pemimpin begitu di instansi kesehatan.
Jadi perawat itu tidak hanya merawat orang sakit saja ya Mas Mirza ya. Ternyata cakupan ataupun tugasnya sangat luas sekali. Boleh diceritakan Pak suka duka menjadi perawat? Ya, kebetulan kan kalau saya adalah perawat klinis Mas Mirza. Jadi perawat klinis itu adalah perawat yang bertugas untuk merawat orang sakit, kemudian mengupayakan supaya orang tidak sampai jatuh sakit. Nah, kebetulan saya tugasnya adalah di rumah sakit Mas Mirza. Di rumah sakit itu banyak orang-orang yang sakit, kemudian ingin sembuh dan lain sebagainya. Di sana saya sebagai seorang perawat seringkali melihat orang-orang yang sedang sakit berbaring di tempat tidur itu tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa makan sendiri, sehingga harus dibantu petugas ataupun dibantu oleh keluarganya. Kemudian ada lagi seringkali kita sebagai seorang perawat menjadi orang yang terakhir ataupun orang yang paling dekat begitu dengan pasien selain keluarga ya Mas Mirza. Di saat-saat orang tersebut berada di hari akhirnya di dunia atau istilahnya sakaratul maut begitu Mas Mirza. Jadi terkadang dalam kondisi tersebut seorang perawat harus berada di samping pasien untuk terus memberikan pertolongan, untuk memberikan bantuan hidup dasar dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang membuat kami berpikir ataupun suka dukanya menjadi seorang perawat itu seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana orang itu berjuang untuk sembuh, berjuang untuk segera diangkat penyakitnya dan bisa pulih seperti semula. Pak, apa pengalaman berkesan yang pernah Bapak alami? Iya, tentu kita masih ingat ya Mas Mirza dan teman-teman pada waktu kejadian COVID yang terjadi di dunia ataupun di Indonesia sejak tahun 2020 atau akhir tahun 2019 ya Mas Mirza. Ya. Dan Mas Mirza dan teman-teman saya kira juga waktu itu banyak liburnya ya, tidak sekolah, kemudian diminta untuk istirahat di rumah dan sebagainya. Nah, di dalam kondisi seperti itu seorang perawat berbeda Mas Mirza. Jadi kalau yang lain diminta untuk istirahat, diminta untuk menjaga kesehatannya supaya tidak terpapar virus, kita sebagai seorang perawat itu justru harus bahu-membahu Mas Mirza. Dari tahun 2020 sampai tahun 2022 kemarin, perawat itu malah justru bahu-membahu, istilahnya lembur begitu ya Mas Mirza, dalam rangka untuk membantu orang-orang yang sakit supaya pandemi yang terjadi di Indonesia ataupun di dunia itu bisa segera hilang begitu Mas Mirza. Itu yang mungkin kesan saya yang paling berkesan menjadi seorang perawat, karena waktu itu kebetulan saya juga sebagai seorang perawat di ruangan COVID, jadi merawat orang-orang yang sakit terkena COVID yang tidak bisa ditunggui oleh keluarganya, tidak bisa didampingi oleh ayah ibunya, yang tidak bisa didampingi oleh anak-anak atau orang tuanya begitu Mas Mirza. Sedangkan kita harus tetap berada di samping mereka Mas Mirza. Kita membantu mereka supaya mereka tetap kuat, tetap termotivasi, tetap bisa menjaga kesehatan dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa sembuh, pulih kembali dan bisa pulang ketemu dengan keluarganya. Itu mungkin saya kira yang paling berkesan sekali saya sebagai seorang perawat pada saat era pandemi kemarin Mas Mirza. Pak, boleh nggak Pak minta nasihat untuk kesehatan di bulan Ramadan? Jadi bagi Mas Mirza dan teman-teman yang ingin menjalankan puasa agar puasanya berjalan lancar, tetap sehat, ini ada beberapa tips atau pesan dari saya yang mungkin bisa dilaksanakan. Yang pertama, saat sahur Mas Mirza sebaiknya memilih makan makanan yang banyak mengandung serat Mas Mirza. Jadi makanan yang banyak mengandung serat itu
buah-buahan. Kemudian kalau nasi yang banyak mengandung serat itu adalah nasi beras merah. Kemudian Mas Mirza juga harus menghindari sahur dengan makanan yang banyak mengandung minyak, Mas Mirza. Contohnya adalah gorengan, kemudian makanan yang bersantan dan lain sebagainya. Karena makanan yang banyak mengandung gorengan, mengandung minyak itu akan tentunya akan banyak mengandung kalori yang biasanya akan menyebabkan Mas Mirza menjadi ngantuk di pagi harinya. Kemudian selain itu Mas Mirza tetap harus beraktivitas seperti biasa, Mas Mirza. Jadi aktivitas fisik yang disarankan dalam kondisi biasa ataupun kondisi berpuasa itu adalah 30 menit sehari. Jadi Mas Mirza tetap beraktivitas fisik tetapi juga tidak berlebihan. Waktunya istirahat, Mas Mirza dan teman-teman juga harus beristirahat. Kemudian yang selanjutnya di saat berbuka Mas Mirza juga harus menyegerakan berbuka. Jadi makan makanan yang disarankan saat berbuka itu tentunya yang pertama adalah makanan yang manis tapi tidak berlebihan, misalnya adalah kurma dengan Mirza. Kemudian selain itu Mas Mirza juga harus mengurangi makan makanan yang banyak mengandung gas. Salah satunya ataupun contohnya adalah kol, ubi-ubian dan lain sebagainya. Karena makan makanan yang banyak mengandung gas itu menyebabkan perut Mas Mirza menjadi tidak nyaman. Kemudian selain itu makanan yang perlu dihindari adalah makanan yang mengandung asam, kemudian pedas dan lain sebagainya. Kemudian selain itu Mas Mirza juga harus menjaga pola istirahatnya. Jadi misalnya Mas Mirza setelah berbuka, kemudian sholat tarawih, kemudian tadarus, kemudian sekitar jam 9 malam Mas Mirza waktunya istirahat harus istirahat. Karena kebutuhan tidur Mas Mirza dan teman-teman yang umurnya kurang lebih sekitar 11 sampai 12 tahun itu adalah kurang lebih 8 jam per hari begitu Mas Mirza. Supaya dengan menjaga istirahat ataupun tidur di malam hari, Mas Mirza bisa beraktivitas fisik di pagi hari dengan seperti biasanya, tidak kecapean, tidak ngantuk dan tidak kelelahan. Begitu mungkin Mas Mirza tips berpuasa agar tetap sehat begitu. Terima kasih ya Pak karena sudah menemani saya untuk berbincang hari ini. Sama-sama Mas Mirza. Udah dulu ya hari ini teman-teman di segmen Batik Bintang Tamu Inspirasi kita. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.